Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan Slims ya. Setelah teman-teman download, yang tentunya disesuaikan dengan Windows masing-masing, di sini saya menggunakan yang 64 bit. Teman-teman bisa membuka browser dari Mozilla Firefox ataupun lainnya. Oke, kita bisa langsung ketikkan aja di situ localhost /28089. Nah, maka nanti akan masuk ke tampilan seperti ini, open source-nya. Nah, bisa dipilih bahasa yang mau digunakan, bahasa Indonesia atau lainnya, terserah sih. Kemudian kita ingin membahas terkait gimana sih ngubah profil itu jadi nama kita atau nama perpus yang ingin kita gunakan. Di sini bisa diklik informasi, maka tampilannya seperti ini. Kemudian di lib infonya itu diubah menjadi login. Nah, seperti itu. Nah, muncul tampilan admin librarian. Hanya langsung klik change user profile. Nah, di sini karena tadi udah saya setting, tapi untuk menjelaskan aja maka saya edit ya. Teman-teman bisa login username menggunakan, tadi kan username pertama masuk pakai admin ya. Kemudian real name-nya nama teman-teman atau nama perpus yang mau digunakan, user type-nya tetap librarian, email, dan memasukkan berapa sosial media yang teman-teman punya gitu. Dan juga bisa memasukkan foto gitu, foto di akun teman-teman. Nah, kalau terkait new password dan confirm new password ini terserah sih mau pakai password masuk. Tadi kan username admin, kemudian passwordnya juga admin. Nah, ini bisa diubah, terserah teman-teman. Nah, maka ini saya update. Nah, oke, sukses ya. Kemudian untuk mengganti lainnya kita bisa klik sistem. Ini tampilan beranda pertama tadi tuh loh. Nah, di sini setelah masuk sistem kita bisa klik tema, dan yang saya pilih di sini default atau default ya yang digunakan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa milih sih mau lightweight atau lainnya. Nah, ini udah muncul tampilan Juliani Mustafifa sebagai librarian gitu. Kan tadi udah kita edit kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana menambahkan bibliografi. Jadi bisa diklik aja bibliografi di sini. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini satu buku yang udah saya masukkan, kepemimpinan dan perilaku organisasi. Nah, untuk menambah lagi bibliografi kita bisa klik add new bibliografi. Kita tambahkan kan yang baru. Kemudian langsung aja dari buku yang udah kita siapkan sebelumnya kita masukkan, baik itu judulnya, kemudian autornya dan lain-lainnya. Di sini contohnya nih buku yang saya ambil, Pemimpinan dan Kepemimpinan, masukin judulnya, kemudian pengarangnya juga ditulis di situ. Pengarangnya adalah Askizain Chaniago. Itu nama pengarangnya, Askizain Chaniago. Insert to bibliografi ya. Nah, author udah tersimpan. Kemudian kita masukkan juga edisinya, edisi keberapa. Di sini bukunya edisi pertama. Terus GMD tetap teks aja. Content type-nya bisa kita ganti menjadi teks. Kemudian kita isi aja, kita sesuaikan sama yang terlampir di situ ya. Di sini ISBN-nya 978, kemudian 602 strip 8969 strip 98 strip 7. Nah, udah. Kemudian penerbitnya juga dimasukkan. Nah, penerbitnya Lentera Ilmu Cendekia. Nah, kemudian publishing place-nya, tahunnya 2017. Publishing place-nya di Jakarta Pusat. Oke. Terkait collection, nah untuk klasifikasinya itu udah kita cari di aplikasi ini ya. Tadi kan udah dicatat tuh sama saya klasifikasinya.
297 titik 6 titik 61. Nah, untuk call numbernya nanti otomatis kan, tapi di sini kita tambahin setelah 297.61 kasih spasi 3 huruf nama belakang pengarangnya. Nah, di sini nama belakang pengarangnya itu kan Cariago ya. Jadi Ago, kita masukin Ago, spasi Ago, kemudian spasi huruf depan dari judul yang kita masukin itu. Di sini pemimpin dan kepemimpinan, jadi P, tambah huruf P. Nah, kemudian bahasa Indonesia, kemudian kita bisa masukkan covernya. Sini udah saya siapkan covernya. Kemudian hide in opaque show. Promote ini terserah, saya don't promote. New title promote. Kemudian di sini cover saya melebihi batas maksimum, jadi teman-teman nanti bisa disesuaikan dulu ya. Nah, udah nih caranya bibliographic list. Kita lihat yang udah kita input tadi. Ini ada beberapa pemimpinan kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan, kepemimpinan pendidikan dan budaya mutu, pola komunikasi dan model kepemimpinan Islam, dan lain-lainnya ya. Selanjutnya kita nginput member. Jadi kita langsung klik aja di atas itu membership, kemudian add new member ya. Add new member, masukin member ID-nya. Di sini saya cantumkan KPO 01. Kemudian member name-nya Muhammad Uzidin Mustika Chandra. Pokoknya intinya dimasukin aja secara keseluruhan yang tercantum di situ ya, baik itu birthday, kemudian member signs, register date, sampai alamat, institusinya, membership type-nya standar ya. Seterusnya berapapun itu membernya. Di sini saya mencantumkan 10 member. Oke, kalau semuanya membernya udah dicantumkan nama dan lain-lainnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meminjamnya. Cara meminjamnya, kita buka beranda lagi, kemudian kita pilih area anggota, terus itu masukkan ID anggota dan kata sandinya. Di sini saya pakai ID anggota yang KPO 01, masukkan kata sandinya. Nah, kalau udah dimasukin kata sandinya maka akan muncul seperti ini contohnya. Ini pakai member Muhammad Uzidin ya. Terus gimana cara mencarinya? Masukkan aja keywordnya. Di sini saya masukkan kepemimpinan, kemudian cari koleksi. Nah, muncul nih yang berkaitan dengan kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan, kepemimpinan pendidikan dan budaya mutu, pola komunikasi dan model kepemimpinan Islam dan lain-lainnya yang tadi udah kita masukkan dalam bibliografi. Mudah, diklik aja ketersediaan itu, masukkan ke keranjang terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan keranjang
kepemimpinan, pendidikan dan budaya mutu, dan pola komunikasi dan modelnya. Nah, itu masuk ya, di keranjangnya ada 2. Kemudian kita coba masuk area anggota lagi dengan menggunakan ID anggota yang lain. Di sini saya pakai KPO 05. Kemudian udah diklik KPO 05, masukkan kata sandinya, maka akan muncul tampilan seperti tadi. Nah, seperti ini. Kita masukin kata kuncinya di sini, kita pakai kepemimpinan juga. Kita cari koleksi. Kita masukkan keranjang terlebih dahulu, mana yang mau dipinjam. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat di dalam keranjang ada 2 buku. Maka caranya 2 buku ini kita kirim pesanan dalam keranjang gitu kan. Nah, buku ini akan menjadi sebuah peminjaman ketika si librarian tadi tuh sudah mempersetujuinya gitu. Tuh, jadi ketika librarian sudah mempersetujuinya, maka buku ini akan masuk dalam kategori peminjaman gitu. Sebagai pustakawan bisa mempersetujuinya dengan membuka circulation. Nah, nanti di situ dia bisa mempersetujui atas pengajuan pinjaman tadi. Sekian dari saya terkait penggunaan Slims. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.